Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wahyu Enggal Bimantoro, NPI 1211800-212 akan mempresentasikan mengenai manajemen risiko pada Google Incorporation. Sejarah Google. Google adalah sebuah perusahaan multinasional Amerika Serikat yang berkhusus pada jasa dan produk internet. Produk-produk tersebut meliputi teknologi pencarian, komputasi web, perangkat lunak, dan periklanan daring. Sebagian besar labanya berasal dari AdWords. Google didirikan oleh Larry Page dan Sergey Brin saat masih menjadi mahasiswa di Universitas Stanford. Mereka berdua memegang 16% saham perusahaan. Mereka menjadikan Google sebagai perusahaan swasta pada tanggal 4 September 1998. Pernyataan misinya adalah mengumpulkan informasi dunia dan membuatnya dapat diakses dan bermanfaat oleh semua orang. Dan slogan tidak resminya adalah Don't Be Evil. Pada tahun 2006, kantor pusat Google pindah ke Mountain View, California. Sejak didirikan, pertumbuhan perusahaan yang cepat telah menghasilkan berbagai produk, akuisisi, dan kerjasama di bidang mesin pencarian inti Google. Perusahaan ini menawarkan perangkat lunak produktivitas daring dalam jaringan, termasuk surat elektronik, paket aplikasi perkantoran, dan jaring sosial. Produk-produk komputer mejanya meliputi aplikasi untuk menjelajah web, mengatur dan menyuting video, dan pesan instan. Perusahaan ini memprakarsai pengembangan sistem operasi Android untuk telepon genggam dan Google Chrome. Untuk jajaran netbook, Chromebook, Google sudah beralih ke perangkat keras komunikasi. Mereka bekerja sama dengan berbagai produsen elektronik besar untuk memproduksi perangkat Nexus-nya dan menguisi Motorola Mobility pada Mei 2012. Infrastruktur serat optik dipasang di Kansas untuk memfasilitasi layanan internet pita lebar Google Fiber. Perkembangan Google. Sebagai perusahaan teknologi raksasa, Google telah berkembang pesat dengan berbagai layanan produk jasa internet dari tahun ke tahun. Sejarah Google dan perkembangannya yang pesat tersebut tidak lepas dari upaya dalam mengakuisisi beberapa perusahaan sekaligus menjalin hubungan kerjasama dengan beberapa pihak lain. Tentu saja hal ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas produk mereka yang berbasis teknologi. Selain dikenal sebagai mesin pencari yang populer, Google telah berhasil mengembangkan beberapa produk layanan dalam basis teknologi daring. Sebut saja seperti Google AdWords yang menawarkan pemasukan via internet dari pihak ketiga, di mana produk besutan perusahaan yang didirikan oleh Larry dan Sergey tersebut menawarkan sebuah layanan iklan pay per click. Layanan ini sangat membantu para pengiklanan dalam mempromosikan produk mereka melalui berbagai platform yang milik Google, sehingga tak heran jika produk tersebut masih bertahan sampai detik ini. Di sisi lain, tepatnya pada tahun 2003 silam, pihak Google juga telah sukses merilis produk terbarunya, yakni Google AdSense. Produk layanan berbasis iklan ini juga diluncurkan oleh Google sejak pihak mengakuisisi perusahaan Pira Labs, di mana produk tersebut memberikan layanan bagi perusahaan agar bisa menjalin dengan jaringan pengiklanan. Cara kerja Google. Dengan visi memanage seluruh informasi dunia dan membuatnya dalam genggaman sangat mudah sehingga dapat diambil manfaatnya secara universal, dan dengan misi penyediaan berbagai informasi dunia agar memiliki kemudahan untuk diakses. Tantangan yang dihadapi. Induk Google Alphabet hari ini 1 Februari mencatat pendapatan sebesar 75,3 miliar US dollar untuk kuartal penutupan tahun 2021, peningkatan tahunan sebesar 32%, serta pendapatan sebesar 257,6 miliar US dollar untuk tahun kalender, naik dari 182,6 miliar US dollar pada tahun 2020. Dan jika
angkanya saja yang bisa dipercaya angin kencang di layarnya, meskipun seperti yang akan dibuktikan oleh pengamat berpengalaman, Air Bombab ada di depan karena selama 12 bulan ke depan raksasa media online harus mengatasi tantangan utama dalam persiapan untuk penyusutan terjadwal ketiga pesta pada tahun 2023. Kunci untuk mengatasi badai di masa depan adalah berbagai penyeimbangan permintaan publik yang meningkat untuk privasi yang lebih baik, jaminan, serta menenangkan ketakutan industri media bahwa kebijakan privasi yang semakin kaku merupakan upaya untuk melumpuhkan persaingan. Tentu saja yang mendasari semua ini adalah ancaman eksistensial dari intervensi otoritas persaingan, sebuah konfrontasi yang berpotensi melihat kerajaan media Google, pendorong utama kapitalisasi pasar Alphabet hampir 2 triliun US dollar. Cara pengambilan keputusan: 1. Identifikasi keputusan. 2. Pengumpulan informasi yang relevan. 3. Identifikasi alternatifnya. 4. Pertimbangan buktinya. 5. Pilih di antara alternatif. 6. Ambil tindakan. Dampak pengambilan keputusan. Kita harus mengakui bahwa dalam setiap keputusan yang dibuat selalu menyimpan resiko yang mungkin bisa timbul. Dalam pengambilan keputusan dan beresiko yang menghasilkan suatu keputusan yang mengandung lebih dari satu kemungkinan berdasarkan beberapa alternatif dan beberapa peluang yang sama besarnya. Risiko yang ada dan dihadapi oleh organisasi atau perusahaan tidak selalu mengandung efek dan dampak buruk bagi organisasi atau perusahaan, tetap juga dapat memberikan dampak baik bagi organisasi dan atau perusahaan. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.